ada dua lembaga yang akan saya komunikasikan dengan tokoh-tokoh Madura itu. Ada yaitu bagaimana gubernur mengajukan anggaran untuk itu, DPRD menerima atau mengesahkan anggaran untuk ISP. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iqomah, berjumpa kembali dengan saya Bibi Kurnia di program acara One Voice, Satu Suara. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kiai Haji Muhammad Syafi'i Rofi'i selaku mantan Wakil Bupati Bangkalan. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Iya. Gimana kabar hari ini Yai? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik. Langsung ke pertanyaan saya kepada Yai mengenai wacana pembangunan Indonesia Islamic Science Park, di mana yang diketahui oleh seluruh masyarakat pada khususnya Madura bahwa di Madura ini akan dibangun Indonesia Islamic Science Park. Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda atau pergerakan khusus yang memang mau dilakukan pembangunan tersebut. Komentar Yai seperti apa? Saya kira begini ya, lihat dari apa yang disampaikan Gubernur, ISP ini adalah proyek yang luar biasa gitu. Betul. Sehingga kalau pandangan saya, kalau hanya mengandalkan APBD Jawa Timur itu bukan tidak mampu, tapi Pak lalu bisa mengurangi pada anggaran-anggaran pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Ya, apakah menurut Yai penguluran waktu pembangunan Indonesia Islamic Science Park ini karena ketidakcukupan APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga Ibu Hovifah diperlukan atau perlu mencari investor dalam ataupun luar negeri? Kalau yang saya tangkap, sebenarnya apa yang selalu disampaikan Ibu Hovifah itu, investor ini sudah ada, investor ini sudah ada. Tapi kendalanya di mana kita kan tidak tahu persis. Bagaimanapun 2 tahun masa jabatan Ibu Hovifah ini, proyek ini harus diupayakan paling tidak, meskipun tidak selesai pada 2 tahun ini, tapi sudah ada bahwa itu apakah peletakan batu pertama, setelah apa dibangun, bahkan mungkin kalau pernah saya dengar itu nanti masjidnya yang akan dibangun lebih dulu. Oh, berarti menurut Yai memang benar-benar perencanaan ini memang Ibu Hovifah sendiri gitu, bukan apa-apa, maksudnya tidak ada keterkaitannya karena beliau mau mencalonkan kembali gitu? Oh, saya kira ada. Itu kan kalau urusan pencalonan apa itu kan masih wacana. Masih wacana. ISP pun juga bisa dibilang masih wacana nih Yai, karena sampai sekarang ini belum ada. Nanti kalau begini, ada wacana dengan pencapresan dan pewapresan itu kan beda. Oh, berarti nanti kalau misalkan Indonesia Islamic Science Park ini tidak terrealisasi, masyarakat Madura, para tokoh Madura akankah mendukung kembali atau tidak? Saya kira insya Allah terrealisasi itu. Insya Allah ya, dan berharap besar ya. Paling tidak masjidnya selama periode 2 tahun ini. 2 tahun ini. Oke, saya kira Bu Hovifah mesti mikir ini, tidak sembarangan dia. Apalagi sudah disampaikan di berbagai kalangan. Betul. Andai saja itu tidak terwujud, bagaimana perasaan Yai dan juga mewakili masyarakat lainnya? Apakah itu nggak menjadi suatu bahan pelecehan, suatu penghinaan, suatu apa namanya? Gimana menurut Yai? Saya berharap itu tidak terjadi. Ya, andai kata atau apa tidak terjadi. Insya Allah terjadi. Insya Allah terjadi. Akan sungguh-sungguh. Akan sungguh-sungguh. Iya, dan itu karena pertama itu sudah merupakan program ya, program untuk proyek besar. Yang kedua, seorang gubernur kan di situ
meskipun terbatas ada anggaran, apalagi lumayan besar APBD-nya, APBD-nya Jawa Timur ini. Sehingga nanti begini kalau pandangan saya ya, kita lihat pada APBD 22 ini. Nanti akan saya tanya ke anggota DPR, apakah ada anggaran untuk itu, apakah yang berupa pembebasan tanah, apa yang berupa pembangunan masjid, katanya yang pertama itu. Nah, kalau tidak ada, nanti saya ingin mengajak tokoh-tokoh Madura. Berarti dalam kata lain diperlukan ya, untuk saat ini diperlukan para tokoh-tokoh Madura, stakeholder Madura, dan para ulama-ulama, mungkin intelektual muda yang lainnya berkumpul untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut. Untuk menghadap gubernur gitu loh. Biasanya kalau kita menghadap gubernur ini kan dimotori oleh Kak Tuan Zaini, nanti Pak Takliman, Pak Jirawi, tokoh-tokoh itu pertama kita akan desak agar 23 itu sudah harus dianggarkan kalau perlu di APBD perubahan ini. Apakah itu masjidnya, apakah itu pembebasan tanahnya. Kita kan tidak boleh sekedar, mohon maaf ya, sekedar membiarkan gubernur tanpa kita beri masukan. Itu yang saya harapkan nanti kepada tokoh-tokoh Madura itu. Iya. Yang artinya kita menghadap harus sudah ada. Kalau perlu di perubahan ini sudah ada. Apakah itu istilahnya kalau istilah arsitekturnya itu apa? Visibility itu kan sudah ada gitu, sudah gambar, sudah ini, tinggal nanti dipilih oleh gubernur 2 tahun ini mana yang akan dibangun, apa masjid. Terus kita dialog dengan gubernur tokoh-tokoh Madura ini yang bagaimana, apa kendalanya di tanah atau bagaimana. Nah, kita tidak bisa kalau dianggarkan lebih umpama urusan tanah ternyata belum apa-apa, ya harus dianggarkan pada APBD perubahan ini. Baru proses-proses tanahnya Desember umpama selesai dengan bantuan Pak Takliman, kan orang daerah Labeng, dengan bantuan Pak Takliman, Kak Tuan Zaini, Kak Tuan Hajirawi, Kak Tuan Hadiri. Nah, kita bebaskan tanah, nanti masyarakat beri penjelasan sehingga kita umpama pada saat itu kita butuh tanah 100 hektar, ada 30 hektar atau 40 hektar. Itu yang kedua, kalau nanti tidak ada, ternyata tanah sudah ada, ya kita harus anggarkan di perubahan ini bagaimana apakah masjid dulu atau apa, masjid dan sekitarnya ini. Dan nanti tidak sekedar dengan Bu Gubernur, saya memang punya pikiran mengajak tokoh-tokoh yang biasa ketemu Bu Gubernur itu untuk bicara ini secara detail, jangan hanya menerima informasi aja, tapi secara detail apa kesulitannya. Kalau tanah kita bantu, kalau tanah sudah ada kita minta agar DPR bisa memberi anggaran. Berarti dalam kesimpulannya ini harus bertemu kembali para tokoh-tokoh, para stakeholder akademisi khususnya untuk berbicara, berdialog, diskusi ya, semacam mendesak gitu. Jadi nanti ada 2 lembaga yang akan saya komunikasikan dengan tokoh-tokoh Madura itu. Ada, yaitu bagaimana gubernur mengajukan anggaran untuk itu, DPRD menerima atau mengesahkan anggaran untuk ISP. Baik, terima kasih banyak ya atas waktunya. Dan buat sahabat Iqomah, terima kasih pula, terima kasih juga atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.